Kembali lagi di Hamid Talk. Oh iya, Mas Aminuddin Ma'ruf, gimana kabarnya? Jadi, seperti opening tadi di awal, kali ini ada sebuah berita menyoal staf sus milenial Presiden Jokowi. Kita coba bacakan beritanya. Berita kali ini dari kompas.com yang berjudul Saat Surat Perintah Staf Sus Milenial Dikritik Ombudsman. Kita coba bacakan. Jakarta, kompas.com. Staf khusus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial kembali menjadi sorotan. Hal itu setelah Aminuddin Ma'ruf, salah seorang dari staf khusus tersebut, menerbitkan surat perintah kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau DEMA PTKIN. Jadi dalam berita ini, staf khusus Presiden Jokowi, Mas Aminuddin Ma'ruf, menerbitkan sebuah surat perintah kepada DEMA PTKIN. Jadi kalau kita istilahkan, DEMA PTKIN ini merupakan badan eksekutif mahasiswa kalau misalnya di kampus umum. Di kampus umum negeri. Tapi kalau di kampus keagamaan Islam disebutnya DEMA PTKIN, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menilai tindakan Aminuddin menerbitkan surat tersebut bermasalah. Pasalnya, staf khusus Presiden semestinya tidak dapat menerbitkan surat yang isinya perintah. Staf khusus bisa saja menerima dan berdialog dengan pengurus DEMA PTKIN, namun tidak bisa menerbitkan surat yang isinya perintah. Surat yang sifatnya berisi perintah itu lazimnya diterbitkan dalam hubungan koordinasi atasan dan bawahan, kata Adrianus dalam siaran pers Senin 9 November 2020. Jadi beberapa waktu lalu sempat viral surat perintah dari staf sus milenial. Ternyata itu merupakan surat perintah dari Mas Aminuddin Ma'ruf untuk DEMA PTKIN se-Indonesia. Menurut dia, surat perintah itu tidak tepat karena hubungan antara staf khusus dan DEMA PTKIN adalah setara. Surat bernomor Sprint 054 SKPAM 11/2020 tersebut memang tidak lazim karena menggunakan kata memerintahkan para perwakilan DEMA PTKIN untuk hadir membahas penyerahan rekomendasi UU Cipta Kerja. Padahal lazimnya surat undangan pertemuan menggunakan kata mengundang, bukan memerintahkan. Mungkin saja kalau misalnya suratnya undangan itu tidak jadi soal. Tapi yang ini ataupun yang menjadi heran adalah isinya memerintahkan. Adrianus melanjutkan, instansi yang berwenang untuk menerbitkan surat perintah atau penugasan adalah pimpinan dari satuan kerja, bukan staf khusus yang secara administratif bertanggung jawab kepada sekretariat kabinet. Adrianus pun menilai ada potensi maladministrasi dengan adanya kesalahan penulisan dan penggunaan dasar hukum yang kurang tepat dalam surat perintah tersebut. Jadi ada potensi maladministrasi katanya, kata Adrianus. Di sini Adrianus pun memberikan semacam rekomendasi apa yang memang kiranya perlu dilakukan. Rekomendasinya adalah Presiden Jokowi diminta tegur dan evaluasi.
Atas kesalahan tersebut, Adrianus meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan menegur Aminuddin. Karena ini sudah sudah terlampau lama, mudah-mudahan saja memang sudah dievaluasi oleh presiden tentunya. Kita lanjutkan beritanya. Menurut dia, presiden perlu mengevaluasi karena kejadian semacam itu bukan pertama kali dilakukan staf khusus presiden dan berpengaruh pada citra presiden. Wah, ini luar biasa sekali ternyata, sampai berpengaruh pada tataran citra presiden. Presiden perlu melakukan evaluasi dan memberikan teguran kepada saudara Aminuddin Ma'ruf selaku staf khusus, sehingga ke depan kejadian serupa tidak terulang kembali dan keberadaan staf khusus bisa memberikan peran yang konkret dan image positif bagi presiden, bukan sebaliknya, kata Adrianus. Sebelum kasus Aminuddin, ia mengatakan staf khusus lainnya, Andi Taufan Garuda Putra, sempat tersandung masalah saat menerbitkan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet kepada semua camat di Indonesia pada April 2020. Kalau kita runtut ke belakang, ternyata hal serupa pun pernah terjadi pada bulan April 2020, yaitu yang dilakukan oleh Mas Andi Taufan. Dalam surat tertanggal 1 April itu, Taufan meminta camat mendukung petugas lapangan Amarta yang akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait COVID-19. Padahal Amarta merupakan perusahaan yang ia pimpin. Pada akhirnya, Andi Taufan pun mengundurkan diri dari jabatan staf khusus presiden setelah menuai kritik. Oke, jadi Mas Andi Taufan, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, pasca menerbitkan surat tersebut kemudian menuai kritik dan akhirnya dia mengundurkan diri. Kita nggak tahu nih Mas Aminuddin Ma'ruf langkahnya ke depan akan seperti apa. Menurut Adrianus, kesalahan berulang mengindikasikan staf khusus presiden kurang memahami tata kerja dari instansi atau lembaga pemerintah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk itu, Adrianus mengatakan Ombudsman RI pun bersedia memberikan pelatihan kepada staf khusus milenial tersebut. Kesalahan mendasar seperti ini harusnya tidak boleh terjadi. Kesalahan ini seperti mengulang kejadian sebelumnya, di mana terjadi pelanggaran administrasi surat menyurat oleh staf khusus presiden, saat itu Andi Taufan Garuda Putra. Kesalahan tersebut dapat berpengaruh pada kehormatan presiden, ujar Adrianus. Wah, ini luar biasa sekali teman-teman. Kemudian juga ini ada tanggapan dari Mas Aminuddin. Menanggapi kritik Ombudsman, Aminuddin mengatakan surat perintah yang ia keluarkan adalah untuk kepentingan internal. Menurut Aminuddin, surat itu diperlukan agar anggota DEMA PT KIN yang hadir di Istana Kepresidenan bisa mendapat fasilitas tes cepat atau rapid test. Surat tersebut bersifat internal untuk keperluan koordinasi di internal Istana, Setpres dan Setkap. Salah satunya digunakan untuk mendapatkan fasilitas rapid test bagi tamu, kata Aminuddin. Jadi Mas Aminuddin mengatakan ataupun dia mengklarifikasi bahwa surat tersebut sifatnya internal untuk katakanlah di lingkungan Setpres dan Setkap. Ia menambahkan penerbitan surat perintah sudah sesuai dengan prosedur standar operasi atau SOP di lingkungan Istana Kepresidenan dalam menerima tamu. Merujuk kepada SOP penerimaan tamu di lingkungan Istana Negara, maka diperlukan surat tersebut sebagai pemberitahuan dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang akan melaksanakan kegiatan di lingkungan Istana Negara, lanjut dia. Itu beritanya teman-teman. Jadi tempo lalu sempat viral
surat perintah dari staf khusus milenial Presiden Jokowi. Ternyata surat tersebut merupakan surat perintah dari Mas Aminuddin Ma'ruf kepada Dema PTKIN seluruh Indonesia. Dan itu turut katakanlah menuai berbagai kritik, termasuk dari Ombudsman RI yang mengatakan sepertinya harus ada teguran juga evaluasi kepada Mas Aminuddin Ma'ruf. Kalau misalnya kita rutut ke belakang, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, hadirnya staf khusus milenial Presiden Jokowi ini pun sebenarnya dari awal lagi-lagi turut menuai kritik. Bahkan waktu itu dikatakan tidak ada transparansi ketika rekrutmennya. Karena memang dari awal tidak ada informasi yang lebih jelas, tiba-tiba ada beberapa orang yang diplot menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. Staf khusus milenial, ada kata milenialnya. Staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Yang kalau tidak salah waktu itu dikatakan hadirnya staf khusus milenial ini untuk memberikan semacam ide-ide segar kepada Presiden Jokowi, bahkan sampai pada tataran ide yang memang out of the box. Cuman memang kita runtut ke belakang juga, ternyata sejauh ini apa yang memang diharapkan presiden tidak sesuai juga. Bahkan sempat terjadi beberapa kasus sebelum adanya surat perintah Mas Aminuddin Ma'ruf. Seperti tadi dikatakan misalnya surat Mas Andi Taufan waktu itu kepada camat-camat. Itu ada semacam katakanlah konflik of interest waktu itu. Kemudian tadi dikatakan juga hendaknya, kata Ombudsman RI, setidaknya ada semacam teguran juga evaluasi kepada Mas Aminuddin Ma'ruf, karena memang kejadian seperti ini ternyata bukan sekali, bahkan sudah beberapa kali. Kemudian di lain sisi kita boleh katakan sebenarnya bahwa ketika surat ini memang ada, ini merupakan bukti dari eksistensi ternyata staf khusus milenial Presiden Jokowi masih ada sebenarnya sampai hari ini. Makanya sempat ramai ataupun sempat viral surat perintah dari Mas Aminuddin Ma'ruf. Meskipun ternyata eksistensi ini ya kita bisa menilai sendiri apakah memang ini baik ataupun tidak. Nah, menurut teman-teman kira-kira mengenai kejadian ini seperti apa? Baik atau buruk? Paling itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih.